Diberitakan oleh Suara Surabaya pada tanggal 21 Desember tahun 2019 lalu. PT PAL Indonesia terus tancap gas untuk mengerjakan kapal cepat rudal KCR 65 dan ke-6 pesanan TNI Angkatan Laut. Saat ini kedua kapal tersebut sudah memasuki tahapan kill laying atau pemasangan lunas kapal. Menurut Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh, progres pembangunan kapal KCR 60 meter ke-5 dan ke-6 hingga saat kill laying telah mencapai 30% dan progres ini lebih cepat dari jadwal yaitu Maret tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan kesiapan PT PAL Indonesia sebagai mitra strategis Kemhan maupun TNI Angkatan Laut. Sebagai informasi, kapal cepat rudal atau disebut KCR 60 adalah kapal patroli sepanjang 60 meter. Kapal ini merupakan kapal pemukul reaksi cepat yang mengutamakan unsur pendadakan serta mengemban misi menyerang dan menghancurkan target sekali pukul dalam waktu singkat. Untuk melaksanakan misi tersebut, KCR 60 dibekali dengan berbagai macam persenjataan seperti kanon utama by Bofors 3 kaliber 57 mm dan rudal anti kapal C705 yang mana kedua alutsista tersebut akan dipandu oleh C-Series Combat Suite buatan Terma Denmark. Sebagai informasi, saat ini TNI Angkatan Laut setidaknya mengoperasikan 5 unit kapal kelas Bintuni yaitu Kriteluk Bintuni 520, Kriteluk Lada 521, Kriteluk Yutefa 522, Kriteluk Palu 523, dan Kriteluk Calang 524. Sebagai kapal angkut kapal sepanjang 120 meter ini mampu membawa 10 unit MBT Leopard 2A4 YSMG masing-masing bobotnya mencapai 62,5 ton. Selain itu kapal ini juga mampu membawa 2 unit helikopter. Sementara untuk persenjataan kapal ini hanya membawa meriam Bofors kaliber 40 mm yang ditempatkan pada bagian haluan dan kanon PSU kaliber 20 mm serta 2 unit senapan mesin berat kaliber tersebut. Jokowi perintahkan Prabowo perkuat alutsista. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menginstruksikan jajaran TNI dan Polri memperkuat pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Presiden pun meminta teknologi alat utama sistem persenjataan alutsista terus ditingkatkan. Presiden menyampaikan instruksi tersebut saat menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, Rapim Kemenhan 2020 di lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kemenhan Jakarta, pada Kamis lalu. Jokowi mengatakan, isu pertahanan negara sangat penting, terutama terkait kedaulatan Indonesia. Ia pun kembali menegaskan, kedaulatan negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan. Tidak ada tawar-menawar, kata Jokowi dalam sambutannya. Indonesia, kata dia, juga harus mampu mengatasi semua spektrum pertahanan, mulai dari konflik internal, perang asimetris gerilya, perang proksi hingga perang hibrida yang menggabungkan strategi militer dan non-militer. Oleh karena itu, Jokowi turut menekankan pentingnya penguatan diplomasi pertahanan guna meredam ketegangan antar negara. Kita juga harus siap dengan kekuatan senjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kedaulatan kita, kata Jokowi. Dalam pidatonya, Jokowi sempat menanggapi sorotan banyak pihak terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang belakangan sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Jokowi menegaskan, Prabowo mengunjungi berbagai negara untuk melakukan diplomasi pertahanan, bukan untuk pelesiran. Beliau ke negara-negara tertentu untuk melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek secara detail, ujar Jokowi. Jokowi juga menambahkan, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan besar bagi Indonesia. TNI dan Polri diminta mengantisipasi lompatan teknologi militer dalam beberapa puluh tahun ke depan. Saat ini saja, kata Jokowi, sudah ada pesawat nirawak yang dilengkapi senjata untuk mengejar dan menghabisi kendaraan militer. Apalagi, teknologi masa kini sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jokowi ingin Indonesia mengembangkan pesawat dan kapal nirawak yang dilengkapi persenjataan modern. TNI kita harus berani mengolah itu. Membangun barang-barang yang saya sebutkan. Kita harus memperkuat teknologi pertahanan kita. Jokowi pun menitipkan pesan khusus kepada Menhan Prabowo Subianto terkait pengelolaan anggaran. Sebab Kemenhan mendapatkan alokasi anggaran terbesar sejak 2016 dibandingkan kementerian lainnya. Bahkan di tahun ini, Kemenhan mendapatkan anggaran hingga Rp127 triliun. Prabowo diingatkan berhati-hati dalam mengelola anggaran, sehingga penggunaan anggaran tetap efisien dan bersih. Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar tak ada markup penggunaan dana, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita, ujarnya. Kendati demikian, Jokowi yakin Prabowo bisa mengelola anggaran dengan baik.
Menurut dia, Prabowo merupakan sosok yang sangat detail terkait anggaran. Hal tersebut terlihat saat dirinya dan Prabowo membahas bersama masalah anggaran Kemenhan, berkali-kali dengan saya, hampir hafal di luar kepala katanya. Jokowi dalam sambutannya turut menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit serta pensiunan TNI. Pemerintah, kata dia juga telah melakukan perubahan struktur organisasi TNI, sehingga bisa menambah posisi bagi perwira tinggi dan turunannya ke bawah. Kita juga akan mengajukan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, antara lain yang berkaitan dengan urusan pensiun bagi perwira, bintara, dan tamtama yang selama ini usia pensiun 53 tahun akan kita usulkan untuk diubah menjadi 58 tahun, kata Jokowi. Prabowo Subianto dalam pidatonya menyampaikan, pembangunan sistem pertahanan akan bersumber pada sumber daya nasional. Hal itu sesuai dengan tema Rapim Kemenhan 2020 yang bertajuk Pertahanan Semesta yang Kuat Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI. Tema ini mengajak kita untuk turut serta membangun sistem pertahanan yang kuat dengan memanfaatkan sumber daya nasional, ujar Prabowo. Sumber daya nasional yang digunakan itu termasuk sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang disatupadukan. Untuk mencapai hal tersebut, ia meminta seluruh elemen masyarakat bersatu dalam menegakkan kedaulatan negara. Dengan persatuan yang kokoh, kata dia, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan pada masa depan dapat ditegakkan. Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri akan terus dilakukan. Hal tersebut, kata dia, dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan postur pertahanan militer. Apabila semua kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh industri pertahanan, maka selanjutnya dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan sipil, kata Sakti saat membuka Rapim Kemenhan. Ia mengatakan, Kemenhan berupaya mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan menunjang kemandirian industri pertahanan.